semangat dalam berolahraga. Nah itu biar anak-anak semangat itu solusinya apa gitu? Iya. Terima kasih. Memang untuk SD 2 Sidem saat ini khususnya untuk materi olahraga yang kaitannya dengan materi itu ya, kaitannya dengan yang kita lakukan saat ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama yaitu membangkitkan anak agar tertarik dan senang pada olahraga. Perlunya modifikasi alat-alat yang kita butuhkan ya. Jadi nanti kalau kita misalkan agar anak itu misalkan kan ada kadang-kadang anak yang fisiknya itu kurang mampu, maka kita upayakan kita modifikasikan misalkan bola ya bola yang ringan atau ukurannya kecil itu ya. Dan tertarik sih, tertarik anaknya nanti akan tertarik dan bersemangat di dalam mengikuti kegiatan khususnya materi olahraga. Dan juga di samping itu kita ya di lembaga SDN ini ya mengupayakan pengadaan alat yang memadai ya. Saat ini kan sangat terbatas sekali ya, makanya kita harus berusaha untuk mengajarkan alat-alat baru ya supaya itu bersemangat lagi di dalam berlatih. Misalkan kalau kita di lapangan, dalam praktek di lapangan ya, lapangan itu juga harus walaupun tidak lengkap harus ada dan memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh anak-anak. Di samping itu ya kita harus selalu memberi motivasi ya, memberi dorongan semangat pada anak bahwa di dalam kita melaksanakan kegiatan olahraga itu sangat penting ya, baik itu kaitannya dengan kesehatan anak maupun prestasi anak. Misalkan yang kita kembangkan dan olahraga itu bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Dan biasanya ya anak itu kalau kita lihat keseharian itu memang minat atau ketertarikan anak ya, misalkan untuk mengikuti materi ya, materi yang berupa teori itu kan anak-anak kan cenderung tidak begitu antusias dan malas. Oleh sebab itu di dalam menyampaikan materi kita tidak hanya memberikan teori-teori saja, tetapi nanti harus kita dukung misalkan pada saat kita menyampaikan materinya teori itu anak-anak juga kita libatkan secara aktif di dalam menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan olahraga itu. Misalkan pada saat kita menyampaikan materi kita libatkan anak misalkan maju ke depan untuk memperagakan, mempraktekkan atau mungkin punya pendapat ide-ide baru tentang olahraga yang dibahas, sehingga nanti anak itu juga bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran materi olahraga. Dan anak-anak juga kita beri tugas dan tugas itu harus kita pantau ya, jangan sampai kita misalkan menyampaikan materi kita sampaikan kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjut sehingga anak-anak itu tidak menyerap materi itu dan tidak ada tindak lanjut dari materi yang dia terima ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan juga untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran olahraga. Ini kita upayakan di 2 Sidem ini ya, terutama alat-alatnya yang kita lihat itu yang saya sampaikan itu sangat terbatas, maka harus kita upayakan ya, walaupun itu berupa alat-alat yang sederhana ya, tetapi harus selalu kita sediakan agar nanti suatu saat misalkan anak itu kan ada yang hobi sepak bola, mungkin bulu tangkis, mungkin bola voli, mungkin permainan yang lain. Kalau di situ ada alatnya, maka insya Allah anak itu bersemangat untuk melakukan kegiatan olahraga, itu ya. Terus itu yang sarana prasarananya ya.
juga walaupun di sini itu ya kegiatan olahraga itu kan harus membutuhkan misalkan sarana yang memadai, misalkan lapangan misalkan ya. Lapangan di sini sangat terbatas, tapi alhamdulillah ya walaupun lapangannya terbatas tapi anak-anak itu tetap berupaya ya berlatih menyesuaikan kondisi yang ada ya. Terus lagi biasanya kegiatan olahraga itu juga harus kita perhatikan lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh terhadap minat ya, minat di dalam berolahraga. Misalkan kalau lingkungan sekitar kita itu kebanyakan misal pada saat itu banyak yang misalkan hobi voli misalkan ya, anak-anak juga ikut voli. Misalkan pada saat itu trennya sepak bola misalkan ya, kadang-kadang anak-anak itu juga ikut-ikutan di dalam kegiatan olahraga yang pada saat itu tren atau mulai. Sebab itu ya yang paling utama ya kita di sini ya dengan keterbatasan alat, dengan anak-anak itu kurang bersemangat ya, sarana yang kurang madai ya, itu harus tetap kita upayakan. Anak-anak harus selalu kita bimbing, kita arahkan, kita dorong ya, dan kita tingkatkan ya di dalam kegiatan olahraga. Jadi insya Allah nanti segala keterbatasan, segala kekurangan, segala minat ya, maka guru semua yang berada di lembaga di sini ya ikut bersama-sama terlibat membantu teman-teman atau rekan guru ya untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita. Jadi itu ya, walaupun sarana terbatas ya, itu harus kita upayakan semaksimal mungkin agar anak mempunyai minat atau bersemangat di dalam olahraga. Itu ya yang saya sampaikan ya, terutama di SDN 2 Sidem ini tentang keberadaan kegiatan olahraga di mana anak itu peminatnya dalam pembelajaran, misalkan pemberian materi itu kurang ya, karena kita harus selalu pandai-pandai mencari sebab-sebabnya apa, terus kita pecahkan, nantinya akan memberikan solusi yang terbaik kepada anak-anak kita semua. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Yeah. Solusinya terkait teman-teman pengertian alat dan modifikasi alat. Nanti jika ada kendala apapun diselesaikan bersama-sama dengan bantuan teman-teman mungkin. Benar sekali. Jadi segala kegiatan pembelajaran ini tidak lepas dari kerjasama dari keseluruhan yang ada di lembaga kita. Insya Allah nanti dari hal-hal yang sedikit, hal kecil, nanti kalau kita kembangkan dengan baik, kerjasama yang baik, kita dengan anak-anak itu selalu dekat, selalu memberi motivasi, insya Allah akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama.